Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila Fani Nugroho, absen 18 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari yang sebelumnya rekan saya, karena Haya Aulia Azhara telah jelaskan. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah mengenai distribusi probabilitas diskrit. Nah, probabilitas ini sendiri sudah biasa kita kenal dengan nama kalau di sehari-hari itu peluang. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soal berkaitan dengan distribusi probabilitas diskrit, di sini kita harus tahu dulu cara untuk menetapkan nilai-nilai dari distribusi probabilitas diskrit. Nah, sebelum kita mengetahui caranya, kita harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu. Nah, beberapa syarat diantaranya itu seperti nilai peluang itu selalu lebih sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1, dan jumlah semua peluang itu adalah sama dengan 1. Nah, untuk cara-cara menyatakan distribusi probabilitas diskrit itu, yang pertama ada dengan tabel, di mana tabel bagian atas ini sendiri menyatakan nilai variabel acak seperti 0, 1, 2, dan 3, dan tabel bagian bawah ini menyatakan mengenai peluang dari variabel acak tersebut. Misalkan peluang dari variabel acak 0 adalah per 8, untuk variabel acak 1 itu nilai 3/8, untuk variabel acak 2 nilainya 3/8, variabel acak 3 nilainya 1/4. Nah, cara selanjutnya adalah dengan fungsi. Untuk nilai 0 itu untuk X lainnya, untuk nilai 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nah, untuk nilai 3, nilai peluang 3/8 itu untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Dan cara yang terakhir adalah dengan cara grafik. Jadi, kita buat grafik dulu, di mana sumbu Y ini menjelaskan mengenai nilai peluang dan sumbu X untuk variabel acaknya. Nah, ini dia untuk contoh dari grafik distribusi probabilitas diskrit. Meskipun gambarnya agak melayat karena pakai pensetnya susah, tapi gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam contoh soal, yaitu di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 5 bola biru. Diambil 3 bola sekaligus, di mana variabel acaknya itu adalah banyak dari bola biru. Nah, tugas yang pertama adalah buatlah tabel distribusi peluang diskrit. Nah, sebelum buat tabel, kita harus cari peluang masing-masing dari variabel acak. Nah, sebelum cari peluang, pertama kita harus cari nilai NS-nya dulu, atau semesta. Karena total dari semua bola adalah 11 bola dan kita akan ambil 3 bola, maka kita akan menggunakan kombinasi dari 11 kombinasi 3. Maka kita dapatkan bahwa nilai semestanya itu adalah 165. Setelah kita mendapatkan nilai semesta dari peluang yang akan kita cari, selanjutnya kita akan mencari peluang dari masing-masing variabel acak. Nah, yang pertama itu peluang ketika jumlah bola biru yang kita dapatkan itu adalah 0 bola biru. Maka F0-nya adalah sama dengan 6C3, karena jika kita tidak mendapat bola biru sama sekali, berarti yang kita dapatkan itu adalah 3 bola kuning per 165. Maka akan kita dapatkan F0 itu sama dengan 20 per 165. Selanjutnya adalah ketika kita mendapat 1 bola biru, maka F1 itu sama dengan 5C1 dikali 6C2 per 165. Maka akan kita dapatkan F1 itu nilainya sama dengan 75 per 165. Selanjutnya kita akan cari peluang ketika kita mendapat 2 bola biru. Berarti F2 itu sama dengan 5C2 dikali 6C1 per 165. Maka akan kita dapatkan F2 itu nilainya sama dengan 10 per 165. Ralat untuk yang tadi itu saat 2 bola biru itu dapatnya 60 bukan 10. Dan yang terakhir adalah kita mencari peluang ketika kita mendapat 3 bola biru, atau artinya semua bola yang kita dapatkan adalah 3 bola biru. Nah, maka nilai F3 ini akan sama dengan 5C3 per 160. Maka akan kita dapatkan nilai dari F3 itu adalah sama dengan 10 per 165. Nah,
Total dari semua peluang ini adalah 1, berarti ini telah memenuhi syarat untuk distribusi probabilitas diskrit. Nah, selanjutnya kita akan buat tabelnya, di mana X menyatakan variabel acaknya yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan di bawah adalah nilai peluangnya, yang mana ketika peluangnya 0 adalah nilainya 20 per 165, ketika peluangnya 1 nilainya 75 per 165, dan ketika peluangnya 2 itu nilainya 90 per 165, dan ketika peluangnya 3 nilainya 10 per 165. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi probabilitas diskrit. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B, yaitu yang pertama adalah nilai dari P X lebih besar dari 2. Nah, jika X lebih besar dari 2, berarti ini nilai yang ditanyakan adalah nilai dari peluang nomor 3. Maka nilai PX lebih besar dari 2 itu sama dengan 10 per 165. Selanjutnya adalah nilai P di mana X lebih besar sama dengan 2. Karena ini ada sama dengannya, berarti nilai peluang 2 bola biru itu juga dimasukkan. Berarti nilai P X lebih besar sama dengan 2 itu sama dengan F2 tambah F3 sama dengan 60 per 165 tambah 10 per 165. Maka akan kita dapatkan nilai PX lebih besar sama dengan 2 itu sama dengan 70 per 165. Persoalan selanjutnya itu berapakah nilai PX kurang dari 2? Jika yang ditanya ini kurang dari 2, maka akan kita dapatkan sigma dari peluang yang ditanya itu adalah jumlah dari peluang 0 ditambah peluang 1. Berarti PX kurang dari 2 itu sama dengan F0 ditambah F1. Berarti sama dengan 20 per 165 tambah 75 per 165. Maka akan kita dapatkan nilai PX kurang dari 2 itu sama dengan 95 per 165. Dan soal yang terakhir, ketika X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 2. Maka bila yang ditanyakan seperti ini, X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2. Maka yang ditanyakan itu adalah jumlah dari F0 ditambah F1. Maka yang ditanyakan itu yaitu F1. Maka akan kita dapatkan nilainya yaitu 20 per 165 ditambah 75 per 165. Maka akan didapatkan nilai dari P di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 2, maka nilainya adalah 95 per 165. Baik, sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.